Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana an tafarruqi wa tanazu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah tibqan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Saudaraku seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tekad awal untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk berdoa meminta kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hidup dan kehidupan ini tidak ada arti nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat dan kebaikan yang banyak untuk diri, keluarga dan juga orang lain. Saudara seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Sebagai khatib hendak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hidup dan kehidupan kita ini diberkahi, dirahmati oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan tentunya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Orang yang mulia adalah siapa saja yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah dengan benar. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan.
Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan digolongkan hamba Allah yang rabihun, hamba Allah yang beruntung. Manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Rugi jika hari ini kita sama dengan hari kemarin, hari esok sama dengan hari ini. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran dan selalu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastilah kita dalam hidup ini menginginkan yang terbaik, sebagaimana selalu kita memohon pada Allah dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tentunya kebaikan dunia adalah hidup kita di dalam ketaatan dan keimanan kepada Allah. Dan hasanah fil akhirah adalah yaitu mendapatkan ampunan maghfirah dari Allah, mendapatkan ridha Allah, dan tentunya adalah mendapatkan jannatullah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebut surga berarti adalah tempat yang paling megah, paling mewah, paling indah, dan paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalamnya tidak terdengar ucapan-ucapan yang buruk, yang di dalamnya tidak ada permusuhan satu dengan yang lainnya, yang di dalamnya adalah kesenangan dan kenikmatan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, buah dari kebaikan-kebaikan ibadah yang dia lakukan di dunia. Maka apapun yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian manusia pasti akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang kalian lakukan. Jika kita melakukan kebaikan, ibadah dan amal salih, maka sekecil apapun kebaikan-kebaikan ibadah dan amal salih itu akan dilipat gandakan dengan balasan yang sangat baik dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surganya Allah. Tapi barang siapa yang dia melakukan kemungkaran, maksiat dan dosa, kekufuran, kesalahan, dan terus-menerus dia lakukan, apalagi na'udzubillah min dzalik, melakukan pelanggaran syariat Allah, maka dia pun akan mendapatkan azab siksa Allah Subhanahu wa taala, yaitu nerakanya Allah, kecuali sebelum mati dia bertobat. Lalu apa saja amalan-amalan kebaikan yang menjadikan seseorang dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala? Di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-133 sampai 137 lengkapnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra wal kadimin al ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, dan seterusnya. Saudara beriman, apa arti ayat ini? Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, diperuntukkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa, yaitu yang selalu siap kapanpun dimanapun menjalankan perintah Allah, yang mencintai apa-apa yang Allah cintai, mencintai siapa-siapa yang Allah cintai, membenci apa-apa yang Allah benci, dan juga membenci siapa-siapa yang Allah benci. Kemudian orang ini adalah gemar menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mampu menahan emosi hawa nafsu dan amarahnya, tidak mengumbar auratnya, tidak mengumbar nafsunya, tidak ada keserakan pada dirinya, mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan melakukan kebaikan-kebaikan ibadah yang terbaik. Lalu apa saja yang akan mengantarkan seseorang dapat mendapatkan surganya Allah, ridha Allah, cinta Allah, rahmat Allah? Yang pertama adalah memiliki iman yang benar. Hidup dan kehidupannya dia gunakan untuk ibadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Rasulullah SAW bersabda, kama qala Rasulullah, u'budullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a. Hendaknya kalian betul-betul beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya, dan tidak melakukan kesyirikan. Kesyirikan artinya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, mencintai lebih daripada mencintai Allah, mentaati lebih daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran menarik, ada yang mengatakan ketika itu sahabat Umar bin Khattab menanamkan tauhid dan ibadah kepada Allah,
Dikumpulkanlah anak-anak dan istrinya. Kemudian dikatakan, wahai anakku, wahai istriku, ketahuilah separuh dari harta ini akan aku infakkan, aku sedekahkan di jalan Allah. Kalau ada di antara kalian tidak senang, tidak setuju, tidak ridho, tidak ikhlas, keluar dari rumah ini. Anaknya lalu bertanya, ya Abi, limadha tatakallam misla dzalik? Ayah, kenapa ayah mengatakan demikian? Ya, sebab aku tidak ingin kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kalah dan pudar karena aku mencintai kalian. Di dalam ketaatan pun demikian, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun di dalam berbuat maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang mengantarkan seseorang ke surganya Allah adalah beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya, dan tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua adalah hanya mau melakukan amal ibadah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Saat ini kita ada di bulan Rabiul Awal. Banyak saudara kita yang kaitannya dengan maulid Nabi, dengan kelahiran Nabi. Tapi benarkah yang kita lakukan dari ibadah yang kita lakukan sudah sesuai dengan sunnah Nabi? Karena apabila tidak, walaupun itu banyak, walaupun itu baik menurut pandangan manusia, Rasul katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fa waraddun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah tidak ada tuntunan dari sunnahku, maka amalan tersebut adalah akan tertolak. Sebaliknya, siapa saja yang melakukan amalan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW mendapatkan dua jaminan, dua garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Jika ibadah kita sesuai dengan tuntunan Rasul, jika kehidupan kita berusaha mencontoh seperti yang Rasul lakukan, maka jaminan garansi yang Allah berikan, yang pertama yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Maknanya, ingin dicintai Allah, beramalah, beribadahlah seperti ibadahnya Rasul. Maknanya, ingin diampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan, beramallah, beribadahlah seperti ibadahnya Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah, amalan kebaikan itu adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridhaan Allah terletak pada ridhonya orang tua, murkanya Allah pun terletak pada murkanya orang tua. Kemudian yang keempat adalah yaitu menjauhkan yang haram dan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Al-Baqarah 168 169. Hai sekalian manusia, makanlah rezeki yang baik dan halal yang ada di muka bumi ini, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah bisikan syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak pengikut kelompok golongannya untuk melakukan kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa, dan mengatakan sesuatu terhadap Allah yang tidak kalian ketahui. Pastikan yang kita makan, yang kita dapatkan, yang kita berikan untuk anak istri dan keluarga kita adalah dari rezeki yang halal. Allah itu indah, Allah itu baik, hanya menerima yang baik-baik saja. Semoga kita termasuk umat Rasulullah dapat mendapatkan berkah ridha Allah dan dapat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha Ghafurur Rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudara beriman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala,
Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang juga kaitannya dengan kunci kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain adalah tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kunci kebaikan. Apa itu? Hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal saleh. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal saleh, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Pun Nabi mengingatkan, aksaru ma yudkhilul jannah, kebanyakan dari umatnya Rasulullah dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang selalu istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran, pun mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang terima, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang baik, solih solihah. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan, dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu, yang ada di Filistin, Suriah, Alifu, Angola, Cina, India, Indonesia, dimanapun berada ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah ya arhamar rahimin, datangkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, jujur, dan amanah, yang menegakkan hukum syariat-Mu ya Allah, yang benci terhadap segala macam bentuk kekafiran, kemungkaran, kemaksiatan, dan dosa. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.